Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cita Eversetia Aura. Kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung plat menggunakan metode amplop. Nah, di sini saya sudah mempunyai sumber rujukan dari Gideon Dasar-Dasar Perencanaan Beton Bertulang berdasarkan SKNI T15.1991 03, autornya yaitu W.C. Fish, Gideon Kusuma, PBI tahun 1971, Tata Cara Perencanaan Mendirikan Bangunan Gedung, SNI 03 1729 sampai 1989. Nah, sebelumnya di sini saya telah mendapatkan data ya dari dosen saya. Nah, di sini ada FC-nya itu 15 megapascal, FY-nya 400 megapascal, dan bebannya itu nanti ada di perhitungan yang ini. Lalu tebal platnya itu ada 120 mm, selimut betonnya 20 mm, dan lebar platnya 1000 mm. Nah, lalu kita kesini ke load. Di sini ada dead load ya, ada lift load, dan juga ada load combination. Nah, di sini itu ada berat jenis dari plat itu sendiri ya, yaitu 0,12. 0,12 itu dari data yang ini, karena ini masih dalam milimeter, maka kita akan mengkonvertnya ke dalam meter, maka dibagi dulu 1000 ya. Nah, yang ini ada pasir 0,1, berat spesinya 0,03, dan berat keramiknya 0,01. Nah, di sini berat jenis dari platnya itu 24, berat pasirnya itu 16. Nah, data ini itu didapatkan dari mana? Data ini itu didapatkannya dari sini. Seperti yang tadi, pasir kan 16, kalau ini kan dalam kilogram per meter kubik. Nah, lalu ini dikonversikan ke dalam kilonewton, maka mendapatkan 24 kilonewton meter persegi. Nah, lalu hasilnya itu dikalikan ya, tebal dikalikan dengan berat jenis sama ya, sampai yang bawah juga. Nah, lalu ini ada berat MEP-nya 0,25, dan berat plafon di tempat penggantungnya itu 0,2. Nah, lalu kita hasilkan penjumlahan yang ini semua ya. Nah, maka hasilnya itu 4,37. Lalu ini disam lagi. Nah, kenapa yang berat sendiri dari platnya tidak dihasilkan? Karena ini nanti sudah ada dalam perhitungannya ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada lift load. Lift loadnya itu 2,5. 2,5 itu dari mana? 2,5 itu didapatnya dari berat yang ini, karena EPTK yang C itu termasuk ke dalam ruang kuliah. Maka hasilnya itu 250 kg per meter persegi. Lalu kita convert jadi 2,5. Nah, lalu di sini ada load combination. Load combination itu rumusnya 1,2 ya, ditambah dengan dead load yang ini, lalu 1,6 maaf tadi maksudnya dikali dengan yang lift load lagi yang ini, yang 2,5, maka hasilnya itu 9,244. Oke, sekarang kita lanjut ke momen. Nah, di sini ini ada kasus 3 ya. Kasus 3 ini yang ini 6,9 dibagi dengan 3,6, maka hasilnya mendapatkan 1,91. Ini masuknya ke dalam kasus 3. Nah, lalu ini ada koefisien ya, teman-teman. Koefisiennya 0,001. Lalu ada ini itu sudah didapatkan sebelumnya dari yang ini, dari yang load combination. Lalu yang ini, yang panjang yang A1 ini dipangkatkan dengan yang 2. Nah,
lalu 57 ini dari mana? 21, 116. Nah, ini itu didapatkan dari sini ya teman-teman, dari tabel ini. Karena kasus 3 itu 1,9. Lalu kita lihat di sininya kasus 3 yang ini. Jadi disejajarkan. Nah, ini berarti dengan ini kita mendapatkan 57, 21, 116 dan juga 78. Nah, setelah itu lalu kita diabsolutkan. Absolut itu jadi jika nilai tersebut negatif, jika sudah diabsolutkan maka nilai itu akan positif. Nah, penjumlahannya itu yang ini koefisien dikalikan dengan load combination, lalu dikalikan dengan ini panjang yang ini di pangkat 2, lalu dikalikan dengan dari hasil data tabel yang ini, sehingga menghasilkan 6,829. Nah, lalu di sini ada MTIX. MTIX itu dari sini ya teman-teman. Dari hasil yang MIX dibagi dengan 2, lalu yang ini untuk MTIE sesuai dengan ininya ya. Jadi 2,516 dibagi dengan 2 maka hasilnya 1,258. Oke, sekarang kita lanjut ke desain. Di sini ada tebal plat 120 mm seperti yang di data sebelumnya ya ada. Nah, lalu di sini ada perkiraan arah X ya 6 mm, lalu ada perkiraan arah Y juga 6 mm. Ini itu masih dalam perkiraan. Nah, lalu di sini itu ada DX. DX itu rumusnya tebal plat dikurangi dengan ini selimut beton, lalu 1/2 dikali dengan yang arah X sesuai ininya DX ya. Nah, untuk yang ini juga sama, namun memakainya ini yang pasti yang perkiraan arah Y. Nah, FC dan FY itu sudah ada di data sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke perhitungan. Momen Ultimax ini didapatnya dari hasil yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan MU per BD pangkat 2, yaitu apabila momen Ultimax tidak sama dengan 0, maka momen Ultimax itu yang ini, yang lebar plat dibagi dengan 1000. Kenapa ini dibagi 1000? Karena ini masih dalam milimeter, maka kita harus mengkonvertnya ke dalam meter. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman, dibagi dengan 1000 lalu dipangkatkan dengan 2, hasilnya seperti ini. Lalu ada rho. Rho itu rumusnya apabila yang ini momen ultimate tidak sama dengan 0, nah maka ini tuh diambil dari tabel yang ini. Di antara ini dan ini ya, maka hasilnya itu menjadi 0,024 sama seterusnya. Yang bawah juga ya teman-teman. Lalu di sini ada Romax ya, Romin, dan ini Romax maksudnya ya. Nah, ini itu apabila momen Ultimax tidak sama 0, maka hasilnya 0,0018. Nah, ini hasilnya. Lalu di sini ada yang Romax. Jadi di sini itu apabila momen Ultimax tidak sama dengan 0, maka hasilnya 0,00122. Nah, di sini juga ada ceknya. Untuk ceknya itu apabila momen Ultimax ini lalu kita seperti ini kan lagi ya, antara rho, Romax dan Romin. Jadi ini tuh apabila Romax lebih besar dari rho dan rho harus lebih besar daripada min, maka hasilnya oke. Namun jika tidak, maka akan peak rho yang min ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Lalu di sini juga ada as ya.
as itu perhitungannya apabila yang ini momen ultimate tidak sama dengan 0, maka yang ini rho max harus lebih besar daripada yang ini, yang rho. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini, 233. Lalu di sini ada diameter 6 ya, yang panjangnya itu 100. Lalu di sini ada maksudnya jaraknya itu sampai 150, 50, 75 ya. Lalu di sini juga memakai rumus lagi ya, dari yang ini ke as ya. Rumusnya itu apabila yang momen ultimate ini tidak sama dengan 0, maka lebar plat itu dikalikan dengan rho ya. Rho itu maksudnya dengan pi. Pi itu bisa 22/7 atau sama dengan 3,14. Lalu dikalikan dengan ini yang diameter yang jumlah ini, lalu dipangkatkan 2 dibagi 4, lalu dibagi dengan 100 ya, yang ini jaraknya, maka hasilnya 282,6. Nah, untuk ceknya ini apabila momen ultimate tidak sama dengan 0, maka yang ini hasil yang ini yang diameter ini, yang jarak, maka untuk asnya itu jika lebih besar daripada as oke, namun jika tidak maka not oke. Nah, kebetulan di sini oke semua ya teman-teman. Nah, oke. Lalu di sini ada data masukan ya. Di sini untuk plat lantai L1. Nah, yang WU itu load kombinasi yang tadi. FC juga sudah ada data yang tadi, yang FY juga sama. Dan untuk beta itu rumusnya yang ini, FC harus lebih besar dari 30, 0,85 ditambah 0,8, lalu 30 dikurangi dengan FC ini, lalu maka 0,85, jadi hasilnya seperti ini. Nah, lalu ini ada elastis tulangan untuk ES, ini megapascal ya satuannya. Rumusnya itu 4700 diakarkan dari yang FC yang ini. Lalu di sini ada P max, hasilnya diambil dari yang ini. Maksudnya rho max dan juga rho min. Nah, hasilnya dari data yang itu. Nah, terus ini ada penetapan kasus. Nah, ini tuh apa sih maksudnya yang 1, 1, 1 sama 0 itu? Kita lihat ke kasus yang 3, yang ini. Sebentar, saya cari gambarnya dulu. Nah, misalnya di sini itu ada kasus 3 ya, yang ini, yang tadi. Nah, di sini itu ada tanda merah. Di sini itu ada tanda merah dan di sini tanda hitam. Nah, ini itu apa maksudnya? Kita lihat lagi ya ke desain yang ini supaya kita lebih paham. Nah, jadi untuk yang merah ini tuh ibaratnya sisi tembok, jadi yang di sebelahnya itu tidak ada tembok lagi. Nah, sedangkan untuk yang hitam ini di sebelahnya itu terdapat tembok lagi, jadi ada penghalang gitu. Nah, jika yang merah ini bebas, jadi seperti tidak ada sesuatu lagi di depannya ya, atau kosong.
Nah, lalu kita kembali lagi ke detail. Untuk lebar platnya itu 1000, untuk tebal platnya 1200 dari data yang tadi ya. Ini juga untuk bentang terpendek atau IX. Nah, beban terpanjang itu IY 5,9, lalu di sini ada betanya 2. Lalu ini tulangan arah X-nya 6, Y-nya juga sama 6. Nah, ini sama ya, didapatkannya dari data yang tadi. Nah, oke. Lalu data yang ini itu didapatkan dari mana? Ini itu datanya didapatkan dari data yang ini. Ini kan ada tulangan, ada arah IX, Y, TX, TY, dan juga TIX. Nah, misalnya di sini untuk arah yang TY ya, saya contohkan misalnya 6, lalu ini jaraknya 75. Nah, di sini sudah ada diameter 6, lalu jaraknya 75. Sama ya, yang lainnya juga mengikuti. Dan untuk ini ya, untuk yang TX diameter 6 arah 50, sama dengan yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman metode amplop dari desain plat. Dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.